sungguh menjumpai yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, kudus-Mu penuhi baitku, dan ku yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama sambil angkat tanganmu. Yang kami nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hanya hadirat Yesus yang ada di tengah-tengah kami. Biar hanya hadirat kekudusan-Mu yang ada di tempat-Mu yang kudus ini. Bukan hanya ada di gereja, tapi masuk ke dalam setiap kamar, masuk ke dalam setiap rumah, masuk ke dalam setiap pribadi lepas pribadi. Sekalipun mereka tidak ada di tempat ini, tapi mereka yang menonton live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat kudus-Mu mengalir masuk ke dalam hati mereka. Menggantikan atmosfer ketakutan. Menggantikan atmosfer putus asa. Menggantikan atmosfer dari roh maut, roh celaka, roh mara bahaya. Hadirat-Mu yang suci, yang kudus mulai mengalir pada malam hari. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Tutup matamu, mulai nikmati hadirat-Nya yang suci, yang kudus pada malam hari ini. Nikmati. Nikmati, nikmati. Engkau butuh hadirat Tuhan. Engkau butuh pengurapan dari surga. Engkau butuh menikmati kasih, anugerah, kebaikan, rahmat-Nya dicurahkan. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu kami butuhkan. Hadirat-Mu kami rindukan. Haleluya. Mengalir dengan deras di tempat ini. Mengalir dengan deras di pribadi lepas pribadi. Di rumah demi rumah. Haleluya. Kami terima, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Oh, hadirat-Mu mengalir, 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 mengalir dengan deras di tengah-tengah kami, mengalir dengan tanpa ditahan-tahan di tengah-tengah kami. Pengurapan dari tata suci-Mu, hadirat dari Maha Kudus, mengangkat setiap ketakutan, kekhawatiran, mengangkat setiap hal-hal yang bukan dari Tuhan, mengalir. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Iralamala sikilala mala syaka. Iralamala sikilala mala syaka. Penuhi. Iralamala sikilala mala syaka. Ambil alih ketakutan kami Tuhan. Ambil alih kekhawatiran kami kepunyaan-Mu, kami milik-Mu. Dapatkah Engkau merasakan Dia hadir di tengah-tengah kita? Dapatkah Engkau merasakan Dia mengasihi-Mu dan mengasihiku? Terus angkat hatimu, angkat suaramu. Bersama dengan rekan-rekan tim worshiper. We worship you, Lord. We worship you. Haleluya. Layak disembah, layak ditinggikan. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang berhak menerima segala pujian penyembahan kami. Hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup meluputkan kami dari maut, Allah yang sanggup membebaskan kami dari vonis dokter, Allah yang sanggup melepaskan kami dari goa singa, Allah yang sanggup membuka jalan sekalipun tidak ada jalan, Allah yang sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi amat sangat mungkin, Allah yang sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, Allah yang sanggup mengubah air mata ganti dengan sorak-sorai dalam kehidupan kami, Allah yang mengangkat kain kabung kami ganti dengan kain kemuliaan, Allah yang mengangkat rasa malu kami ganti dengan hormat kemuliaan. Engkau menuangi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Rasa-rasanya kami mau terus menyembah Engkau, berlutut dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati kami untuk ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Kami percaya sesuatu yang hebat terjadi malam ini. Kami percaya sesuatu yang dahsyat dicurahkan malam ini. Kami percaya kami tidak sama waktu kami datang, kami pulang bawa sesuatu dari surga. Kami pulang bawa terobosan dari surga. Kami pulang bawa jawaban doa dari surga. Kami pulang bawa berkat-berkat yang terbaik, berkas-berkas gandum yang terbaik dinyatakan bagi setiap kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu, kuasai jaringan yang telah kami pakai, sucikan, kuduskan, tahirkan agar bisa sampai ke dalam kota, luar kota, dalam Indonesia, luar Indonesia sekalipun. Bahkan kuasai hamba-Mu, urapi dia Tuhan, tidak ada 1% pun kuasa manusia di tengah-tengah hamba. Biar 100% kuasa-Mu yang kudus mengurapi, memakai hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap telinga yang mendengar bawa sukacita. Setiap pribadi yang hadir bawa berkat. Setiap jiwa yang mendengar mereka
mereka dibebaskan, diluputkan dari segala yang jahat. Allah Roh Kudus, Engkau disambut, Engkau dinantikan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jemaat Allah yang kepadanya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Sama-sama Tiberias dengan bangga kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa berdiri di mimbarnya yang kudus ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan pelayanan saya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk setiap kesediaan jemaat hadir pada jadwal yang dipercayakan Tuhan pada malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang dikasihi Tuhan, yang siap terima berkat yang luar biasa. Bisa lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, yang siap diberkati firman Tuhan. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau angkat Alkitab kita tinggi-tinggi sebagai pengakuan kita akan kebenaran otoritas firman Allah. Yuk sama-sama angkat Alkitabmu, angkat HP-mu yang ada Alkitab tinggi-tinggi saudara. Sama-sama dengan imam percaya Gereja Tiberias Indonesia di rumah dan di ibadah online service. Sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Minta tolong soundnya bisa lebih diperbaiki lagi. Sama-sama kita akan mau menyelesaikan serial khotbah tentang the ingredients of God's anointing saudara. Saya boleh lihat yang hari Minggu lalu saudara yang mengikuti bagian yang pertama, yang mengikuti bisa angkat tangan saudara. Puji Tuhan, tidak banyak yang mengikuti ya. Mantap saudara ya. Haleluya. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua saudara. Sedikit quick recap agar saudara yang tidak mengikuti atau saudara yang tidak sempat mengikuti. Ada komposisi pembuatan minyak urapan dalam Keluaran 30 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Minggu lalu saya membahas ada 5 ingredients atau ada 5 komposisi. Komposisi yang pertama saudara yang menarik dari Alkitab yang saudara dan saya baca, di setiap ayat yang saudara pelajari ada yang namanya Bible code atau kode-kode rahasia. Saya percaya kalau saudara memiliki rasa haus, saudara memiliki kerinduan, saudara mau memiliki kerendahan hati, saya percaya Allah akan membukakan rahasia-rahasianya atas setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang pertama dikatakan saudara bahan untuk membuat minyak urapan. Yang pertama adalah disebut di sana dengan yang namanya mur. Mur mewakili kelemah lembutan, mewakili ketaatan. Mengapa dibilang ketaatan? Karena mur adalah salah satu bahan yang dipakai untuk yang namanya memakamkan orang mati. Untuk membalsamkan orang mati. Yesus datang ke dunia mati bagi dosa saudara dan saya. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya bicara mengenai pengurapan, saudara dan saya sedang bicara mengenai ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, orang yang taat pasti diurapi. Sama-sama bilang sama saya, orang yang tidak taat tidak akan diurapi. Yang kedua, bahan yang kedua Alkitab melambangkan dengan yang namanya cinnamon. Atau terkenal dengan kayu manis, saudara. Persis yang pegang mic juga manis, saudara. Mantap, kita lewatkan. Cinnamon atau kayu manis, saudara, adalah sebuah pohon yang batangnya lurus atau tegak lurus. Sebagai gambaran dari ketulusan, gambaran dari kelurusan, gambaran dari integritas. Mengapa di akhir zaman ini anak-anak Tuhan butuh integritas? Karena the whole world is watching. Seluruh dunia sedang melihat. Sama-sama bilang sama saya, dunia sedang melihat.
Dunia melihat apa? Dunia melihat adakah imanmu sesuai dengan perkataanmu. Adakah perkataanmu berbanding lurus dengan perbuatanmu? Adakah apa yang kau lakukan hari Minggu, apa yang kau percayai di Alkitab sama dengan apa yang saudara lakukan? Karena selalu saya mau bilang cari orang pinter banyak, cari orang hebat banyak, cari orang lulusan luar negeri, bahkan lulusan luar angkasa juga ada. Tapi yang sulit akhir-hari ini adalah cari orang yang punya integritas. Katakan saya punya integritas. Saya teringat ada seorang teman saya bekerja di sebuah istilahnya itu travel bureau atau tempat travel saudara. Suatu hari dia pergi ke Bangkok dengan membawa grup yang cukup banyak. Sampai di Bangkok ternyata big bossnya juga mengikuti dia pergi. Selesai semua sampai di hotel saudara. Selesai semua sampai di hotel. Dan bosnya ini ngajak teman saya ini yang saya kenal ini saudara. Dia bilang demikian, yuk kamu udah seharian puter-puter itinerary dan sebagainya. Kita jalan-jalan ke salah satu tempat di kota Bangkok. Sampai di satu tempat di kota Bangkok ternyata di tempat itu banyak akuarium. Yang menarik isinya bukan ikan. Bukan ikan lohan apalagi ikan cupang. Yang menarik isinya adalah perempuan-perempuan rambut panjang, rambut pendek dari berbagai macam negara. Dan bosnya bilang, ini saya kasih kamu reward karena kamu udah kerja dengan baik. Kamu pilih saja perempuannya, saya yang traktir. Dan teman saya saudara ini dia bilang demikian, bos mohon maaf saya nggak biasa lakuin ini. Terus kata bosnya apa? Udah nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. What happened in Bangkok, stay in Bangkok. Apa yang terjadi di Bangkok akan tetap tinggal di Bangkok. Singkat cerita temannya ini ingat karena dia anak Tuhan. Dia bilang bos mohon maaf saya nggak bisa lakuin. Dan bosnya ini karena mungkin udah senewan karena udah capek seharian. Bosnya bilang sama anakku bilang kalau kamu nggak pilih. Kalau kamu nggak nemenin saya malam ini. Pulang sampai di Jakarta kamu saya pecat. Singkat cerita orang ini saudara dia berada dua pilihan karena cari kerja susah. Jabatannya cukup tinggi, keadaannya cukup nyaman. Kan kalau saudara dan saya disuruh untuk melakukan hal-hal yang sulit mungkin kita gampang menolak ya. Misalnya coba sikat gigi singa gitu. Ya kan susah ya kan saudara kan. Apalagi misalnya coba kamu naik ke gunung tertinggi tanpa pakai apa itu susah kan. Bagi laki-laki suruh pilih perempuan dari berbagai suku dan bahasa. Ini semua kudus suci sini ya. Ya kan saudara, walaupun soalnya sangat tidak hangat enak gitu saudara. Tapi saya semangat buat saudara. Walaupun saudara tidak ada yang melihat apa yang dilakukan oleh orang ini bilang, bos saya tidak pernah mengundurkan diri. Tapi kalau bos pecat saya itu hak bos. Saya nggak bisa lakuin. Singkat cerita sampai di Jakarta saudara dia siap dipecat. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Pantas nggak tahu, saya juga nggak tahu. Singkat cerita sampai di Jakarta, dia dipanggil sama bosnya, dia bilang, gue pasti dipecat nih. Tapi saya mau bilang sama saudara apa yang kau lakukan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam, katakan amin. Singkat cerita bosnya bilang demikian, saya sedang mencari satu orang untuk mengisi jabatan manajer yang manajernya baru mengundurkan diri. Dan saya pilih kamu jadi manajer. Dan orang ini bilang, loh bukannya bos mau pecat saya? Dia bilang kemarin di Bangkok itu saya ngetes kamu. Gitu. Kenapa ngetes? Karena biasanya laki-laki kalau udah jatuh ke minuman, jatuh ke perempuan, jatuh ke judi, pasti curi uang perusahaan. Pasti ngambil uang perusahaan, pasti korupsi. Saya lihat kamu menjaga kesetiaan kamu kepada istri kamu, menjaga kesetiaan kamu tidak main perempuan, dan menjaga kesetiaan kamu tidak minum minuman. Orang kayak kamu layak dipromosikan. Amin saudara. Jangan cuma tepuk tangan, tiru. Tuh lakuin, kagak. Saya doa agar orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang punya integritas, katakan amin. Yang ketiga dikatakan demikian saudara adalah kalamus atau jeringau atau dikenal di Indonesia dengan sebutan alang-alang saudara. Alang-alang yang gambarannya ini gambar di sebelah kanan adalah gambaran dari humbleness atau kerendahan hati. Pusat dari alang-alang saudara adalah di ujung kepalanya. Minyaknya ada di kepalanya. Semakin kepalanya penuh dengan minyak, semakin alang-alang ini turun ke bawah.
Jadi para pemanen untuk mengetahui apakah pohon ini layak untuk yang namanya dipanen. Pemanen cukup melihat ketika alang-alang mulai turun ke bawah, mulai menyentuh tanah. Artinya isi kepalanya sudah penuh dan siap dipanen. Kadang-kadang itu yang terjadi juga dalam prinsip kerajaan surga. Bukan Tuhan belum mau pakai saudara. Bukan saudara kurang bisa. Bukan saudara nggak bisa dipakai Tuhan. Seringkali skillmu cukup. Seringkali kemampuanmu bisa. Seringkali kemampuanmu hebat. Seringkali karunia yang Tuhan beri sama kamu bisa. Tapi kekurangan satu bagian yang paling penting. Yaitu apa? Kerendah hatian. Karena hanya orang yang rendah hatilah yang dapat dipakai oleh Allah. Katakan amin. Orang yang sombong. Orang yang lupa diri. Seringkali dalam hidup ini semakin kita diberkati Tuhan. Semakin kita lupa untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Seringkali menjadi kehidupan dalam hidup ini jebakan dari kemakmuran, jebakan dari promosi, jebakan dari keberhasilan. Saking berhasilnya kita, saking majunya kita, saking diangkatnya kita oleh Tuhan tinggi, saking demikian kita lupa untuk merendahkan diri kita. Makanya kalau ketemu sama orang yang berantem-berantem bilang, lu belum tahu ya, gua siapa ya? Ketemu sama orang demikian, cepet-cepet tinggalin. Kenapa? Karena dia aja nggak tahu dirinya siapa. Kalau dia udah tahu dirinya siapa, baru deketin. Bilang kiri kanan saudara, orang rendah hati disayang Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, orang sombong tidak disayang. Engkau yang jomblo bilang, siapa yang sayang aku? Hashtag najis saudara. Ngomong-ngomong setiap 2-3 menit saya melihat di internet siapa yang menjadi presiden Amerika. Setiap 2-3 menit. Warga negara mana? Amerika saya. Iya. Tapi hati Indonesia doa untuk Amerika. Terserah lu Pak Pendeta. Bagian yang keempat, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tanganmu dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bagian yang keempat dalam proses pembuatan minyak urapan. Saudara, bagian yang keempat dikenal dengan yang namanya kasia atau kayu teja. Kasia atau kayu teja ini saudara punya daun yang disebut sena. Daun ini sena ya, bukan seno. Kalau orang Manado bilang seno. Seno itu artinya gila. Ya kan? Sena itu saudara memiliki kekhususan. Yaitu untuk apa? Membersihkan dari dalam. Saya nggak tahu gimana dengan saudara. Tapi ketika saya membuka firman Tuhan ini. Ketika saya merenungkan. Ketika saya mencari apa maksud Tuhan. Mengapa harus bagian ini? Mengapa harus pohon mur? Mengapa harus kayu manis? Mengapa harus yang namanya alang-alang? Mengapa harus yang namanya kayu teja? Ketika saya mengerti efek atau bagian atau maksud atau kegunaan dari bahan tersebut. Saya betapa mengerti bahwa minyak urapan begitu dahsyat kuasanya. Amin. Kayu teja memiliki kekuatan atau yang namanya kasia. Memiliki kemampuan untuk membersihkan dari dalam. Inner cleansing. Jadi ketika saudara dan saya hidup dalam pengurapan. Tuhan akan mulai membersihkan bukan yang di luar. Ada banyak orang malam hari sebelum tidur pakai cleanser sampai 5 bagian. Yang pertama dilap, kedua dilap, sampai semua dilap. Hidung gak ada, mata gak ada, bibir gak ada. Kosong semua. Ada banyak orang lupa, gak pernah lupa gosok gigi. Gak pernah lupa cuci tangan. Bahkan banyak di antara kita gak pernah lupa yang namanya pakai hand sanitizer. Masuk ke rumah mandi, cuci tangan. Kalau aja sesering kita cuci tangan, sesering juga kita cuci hati kita. Saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik. Kalau aja kita cuci tangan, sesering kita cuci hati kita. Gak usah sesering deh, setengah aja. Kalau aja kita sesering memakai yang namanya masker agar tidak masuk kuman dalam mulut kita. Kita memakai yang namanya kita jaga jarak agar kita tidak tertular. Kita yang namanya meningkatkan sistem imun tubuh. Kalau saja kita melentapkan konsep itu dalam kehidupan kita. Kita memakai saringan di otak kita. Agar perkataan-perkataan yang buruk, berita-berita yang buruk, televisi-televisi yang buruk, tontonan-tontonan yang cabul, tontonan-tontonan yang gak benar, tontonan yang tidak menambah iman kita. Kita pasang di sini saringan di otak kita. Kalau saja kita jaga jarak sama tukang gosip, tukang tipu, tukang ngomongin orang, tukang jelekin orang. Kalau saja kita jaga jarak sama orang model kayak begitu.
Emosi nih pendeta. Biasanya soundnya gak sejelek ini, tapi gak apa-apa lah. Namanya sedang dibersihkan. Saudara, haleluya, saya yang teriak-teriak. Cleansing. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Sama-sama. Saudara diberkati, amin. Lebih semangat lagi, saudara diberkati, amin. Maliaki 3 ayatnya yang kedua. Sama-sama bilang sama saya, malam ini pasti keren banget. Itu gak keren banget. 1, 2, 3. Terserah lu aja lah. Maliaki 3 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3, iya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam. Dan seperti sabun, tukang penatu. Sama-sama bilang sama saya seperti api. Sama-sama bilang sama saya seperti sabun. Saudara bisa lihat saya ke depan. Mengapa kayu teja disebut sebagai salah satu bagian dari pembuatan minyak urapan? Karena Alkitab katakan dia membersihkan inner cleansing. Dari dalam, bukan dari luar. Jangan cuma fokus sama yang di luar, Pak. Jangan cuma fokus sama yang di dalam, Bu. Karena secantik apapun kau nanti, ketika engkau dipanggil Tuhan, cuma 2 kemungkinannya. Tuhan yang datang ke dunia kedua kali, atau kita yang udah game over. Apapun pilihannya itu. Yang kau poles-poles di luar ini, nggak akan kau bawa. Yang hanya tinggal tetap adalah imanmu kepada Kristus. Katakan amin. Api gambaran apa? Alkitab setiap kali Alkitab membicarakan soal api, Alkitab sedang menggambarkan dibakar, dimurnikan. Jadi ketika saudara dan saya bicara hidup dalam pengurapan, orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang siap dimurnikan dari dalam. Api membakar saudara. Dikatakan demikian sebab ia seperti api, tukang pemurni logam. Ketika engkau dibakar oleh api, Allah sedang murnikan engkau. Sabun gambaran apa? Membersihkan dari luar. Api memurnikan, sabun membersihkan. Sama-sama bilang sama saya, api memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, sabun membersihkan. Saudara kalau punya gelas saudara kotor, dan saudara mau minum air, apa yang saudara lakukan pertama kali? Saudara cuci. Nggak ada orang yang bilang, oh kuman, I like it. Oh cacingan, idolaku. Enggak. Suatu hari saya dapat empempe dari jemaat. Barang siapa mendengar, hendaklah ia bergerak. Enggak bercanda, saudara. Empempe pabrik bisa saya beli, orang kaya. Setelah dapat kiriman empempe, saudara. Empempe kapal selam dari jemaat. Makan waktu saya belum menikah, saudara. Masih menjadi idola para remaja. Idola cilik cover boy 2025. Singkat cerita lagi makan pempek. Terus keponakan saya minta. Tulang gitu. Bukan tulang anjing ya. Tulang. Bagi pempek dong. Gitu. Saya potong pempek. Terus saya lihat piringnya atau mangkoknya kotor. Terus saya bilang, bersihin dulu mangkok kamu. Tulang lapar cepetan. Bersihin dulu. Tulang lapar cepetan. Pak. Enggak gitu, enggak apa-apa saudara. Kalah, saya kan penuh kasih dan sayang. Saya bilang sama dia, kalau tulang kasih kamu pempek, piring kamu kotor. Enggak enak rasanya, bersihin dulu. Jadi ketika dia pergi bersihin, kan Tuhan bisa jamah kita di mana saja, katakan amin. Kan enggak harus di gereja kan, haleluya, enggak gitu kan. Di rumah pun Roh Kudus bisa jamah, katakan amin. Jadi ketika dia pergi bawa piringnya, dibersihin piringnya. Saya dalam hati Roh Kudus kasih saya impresi. Bilang apa? Demikian juga dengan aku. Udah di tanganku ini berkat. Tapi aku mau kamu bersih dulu. Aku mau kamu siap dulu. Karena berkat yang kuberikan kalau engkau belum siap, akan membuat engkau makin jauh dari aku. Karunia, talenta, pintu yang kubukakan. Kalau engkau belum siap, hanya cuma menyakitimu. Engkau yang hari ini anak muda menanti kapan pangeran berkuda putih lewat depan rumahmu. Mungkin kau salah berharap. Karena kuda udah gak lewat lagi depan rumah.
Maksud saya gini, kau yang menanti kapan pasangan yang dari Tuhan datang. Tuhan bilang kamu aja masih tukang bohong. Kamu aja masih gak jujur. Kamu aja gosok gigi jarang. Cuci muka jarang. Pakai jeans sudah 2 minggu digantung aja begitu. Gimana aku mau pakai? Nanti kalau ada perempuan anak Tuhan, aku kasih sama kamu. Kamu bohongin. Kamu tipu. Aku gimana? Dia kan anakku, aku sayang sama dia. Aku jaga dia. Jadi kadang-kadang bukan berteriak, Tuhan, kapan Tuhan kirim? Tuhan gantian jawab di surga. Lo kapan sadar? Bukan ketawa, lo orangnya. Ketika engkau teriak, Tuhan, kapan Tuhan pulihkan aku? Tuhan bilang, dari zaman awal aku siap pulihkan kamu. Tapi kamu udah benar belum? Libur panjang aja udah gak gereja. Pak Pendeta, ada jemaat WSF, Pak Pendeta izin hari kejepit. Kamis, Jumat, Sabtu. Saya tidak ke gereja. Saya bilang semoga engkau dijepit lah. Tapi saya gak bilang, saya bilang Tuhan Yesus berkati. Saya selalu bilang Tuhan harus nomor 1. Kurang semangat, Tuhan harus nomor 1. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan nomor 1. Keluarga nomor 2. Usaha baru yang terakhir. Amin. Ada orang usaha nomor 1, usaha nomor 2, usaha nomor 3. Tuhan nomor berapa? Kalau kepepet baru nomor 1. Tergantung keadaan. Kalau dompet lagi kosong, Tuhan colong aku. Bukan Tuhan lagi, tapi Tuhan. Saya mau bilang alam murnikan. Keponakan saya balik, dia bilang tulang udah bersih mangkoknya. Saya potong pempek saya setengah. Saya kasih ke dia. Dia pergi, saya jadinya mau nangis di bawah kaca-kaca. Ponakan saya lihat, pempek aja nangis. Saya bilang, gak begitu Bambang, saya bilang. Saya mengasihi saudara. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan sayang sama kamu loh. Bilang sama yang baru ngomong, kamu suka nakal sih. Ngomong. Engkau yang belum nikah nih, yang pacaran nih, ya kan, Tuhan sayang. Ingat di tempat gelap, Tuhan sayang sama kamu. Jangan tempat gelap bilang, akulah terang dunia. Weh, sae Bambang. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita, ini kok khotbah apa sih? Kita katakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Yuk sama-sama kita baca. Sama-sama bilang sama saya, aku siap dimurnikan Tuhan. Yakin? Amin. Oma-oma, amin. Yang anak muda, amin. 3, 2, 1, ya selidiki aku, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sama-sama saudara, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, baca sekali lagi. Pribadi lepas pribadi, 1, 2, 3 ya. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah gambaran dari kerendahan hati. Daud bukan meminta untuk diuji. Tapi Daud berkata demikian, saya tuh manusia bisa salah. Alkitab katakan banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut. Kita butuh setiap hari bilang sama Tuhan, tuntunlah aku. Pegang tanganku, perlihatkan jalan mana yang harus aku tempuh. Makanya Alkitab katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi apa? Saya mau bilang baca Alkitab gak bisa dipotong-potong. Wajib baca Alkitab. Saya menghargai kemajuan teknologi. Tapi kadang-kadang orang udah mulai malas buka Alkitab. Orang cuman buka HP, ambil ayat 1 doang, udah tutup cuman kewajiban doang.
Jadi dipikir biar hati nuraninya tidak mengkondem dia. Dia buka satu ayat, amin, ditutup. Baru buka lagi Instagram, 2 jam dibuka Instagram. Twitter, 3 jam. Buka lagi apa? Stok mantan, 3 tahun. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dulu begitu. Bukan stoknya, enggak. Saya asal buka HP, saya nggak menghargai. Kalau saudara bisa mendisiplinkan dirimu, engkau buka HP, engkau baca satu perikop, engkau renungkan, fine with me. Tapi seringkali menjadi permasalahan, engkau buka HP, cuman buat apa? Kewajibanmu, engkau buka firman Tuhan cuman begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, amin. Lagi di Paris lu dia lu. Cowoknya jelek. Nyesel kan lo? Saya mau bilang, makanya ada keuntungan. Ya ini cara saya buka Alkitab, ambil stabilo, HP di silent, buka renungin, baca, lihat satu perikop, pelan-pelan, renungin lagi, lihat lagi. Bahkan saran saya baca dari awal sampai akhir. Selesaikan pembacaan Alkitabmu, biar hari demi hari engkau makin tahu dan makin tahu. Sehingga apa? Iblis gak bisa tipu engkau. Katakan amin. Karena ketika kepalamu penuh dengan janji Tuhan, ketakutan gak bisa masuk. Ketika kepalamu penuh dengan kebaikan Tuhan, kekhawatiran gak bisa masuk. Katakan amin. Bagian yang kelima, yang terakhir, yang pertama dikatakan mur, melambangkan yang namanya kematian, ketaatan. Orang yang diurapi adalah orang yang mau taat. Pak Paryaji diurapi oleh Tuhan. Alkitab katakan 3 kali Tuhan datang kepada beliau, mengurapi beliau. Alkitab katakan apa? Bahwa orang yang diurapi adalah orang yang mau taat. Orang yang mau taat. Jadi ketika engkau mengambil minyak urapan, engkau menaruh di kepalamu, engkau sedang mendeklarasikan sama Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Batalkan rencanaku kalau tidak berkenan dengan rencanamu. Batalkan kemauanku kalau kemauanku bertentangan sama kemauanmu. Orang yang diurapi bicara ketaatan. Yang kedua, orang yang diurapi. Alkitab katakan apa? Orang yang mau integritas. Orang yang mau lurus sama Tuhan. Ibu Gembala bilang sama saya, orang yang bengkok hatinya nggak bisa dipakai Tuhan. Saudara boleh punya skill yang amat sangat hebat. IQ-mu 2200. Tapi kalau hatimu bengkok, Tuhan nggak bisa pakai. Tapi hatimu lurus. Sekalipun kau nggak berpengalaman. Sekalipun kau nggak punya skill. Kalau hatimu lurus, engkau dapat dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Bahkan yang ketiga Alkitab katakan bicara kerendahan hati. Yang keempat kayu teja. Gambaran apa? Inner cleansing. Dibersihkan dari dalam. Orang yang diurapi. Orang yang akan Tuhan proses. Saudara lihat kesaksian Pak Paryaji. Dokter vonis saudara kanker otak. Kemungkinan sembuhnya di bawah 10%. Gak mungkin sembuh. Mau pergi ke Belanda gak bisa sembuh. Beliau orang yang dipakai Tuhan. Dan sebelum Tuhan pakai dia, Tuhan proses dia loh. Tuhan maaf ya, Tuhan bentuk dia loh. Tuhan suka-sukanya Tuhan. Tuhan tekan, Tuhan ajar, Tuhan bentuk sedemikian rupa. Kalau engkau enggak lari dari pembentukan Tuhan, dia akan membuat engkau menjadi peralatan perkakasnya yang indah di dalam kerajaannya yang kudus. Tapi kalau engkau lari dari proses Tuhan, dia akan kejar engkau. Semakin kau lari, kabar buruk yang pertama, semakin lama prosesnya. Semakin engkau lari, kabar buruk yang kedua, semakin sakit engkau dibuatnya. Tapi kalau engkau enggak lari dari proses Tuhan, bangsa Israel harusnya cuma 3 hari, paling lama seminggu. Dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Alkitab mencatat 40 tahun. Kenapa? Karena mereka terus melawan pembentukan dari Tuhan. Kalau hari ini engkau dibentuk sama Tuhan, jaga mulutmu. Kalau hari ini engkau dibentuk sama Tuhan, jaga hatimu. Kalau hari ini Tuhan sedang dealing sama saudara, Tuhan sedang robek egomu, Tuhan sedang tekan engkau punya iman, Tuhan sedang bentuk engkau. Sabar. Dia akan membuat engkau menjadi perkakasnya yang indah, agar melalui engkau nama Tuhan yang dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bilang kiri kanan saudara, sabar bos. Yang kelima, yang terakhir, saya undang teman saya, saudara Zakaria Rinaldi. Bagian dari pembuatan minyak urapan, ini kesukaan saya, saudara. Bagian yang kelima adalah olive oil, atau yang dikenal dengan sebutan minyak zaitun.
saudara. Sedikit memberi saudara pengajaran tentang teologi ya. Pak Pendeta, berarti kalau gitu minyak urapan harus dibuat dengan tanda-tanda, dengan syarat-syarat seperti Keluaran 20 dan sebagainya. Ayat itu saudara dalam gambaran perjanjian lama. Ketika saya bilang di awal khotbah saya, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Artinya semenjak hari itu saudara, yang membuat engkau dan aku semua administrasi dan sebagainya dipotong oleh Yesus. Yesus menjadi perantara yang agung. Dia menjadi perantara yang setia. Dia menjadi jembatan. Dia menjadi rekonsiliasi antara saudara dengan Allah. Imam adalah yang mewakili jemaat rakyat kepada mewakili Tuhan kepada jemaat imam. Nabi yang mewakili, demikian sebaliknya. Jadi ketika saudara dan saya di perjanjian baru minyak urapan, saudara dan saya memerlukan hanya iman kepada Yesus. Katakan amin. Ketika engkau mengangkat minyak urapan, engkau beriman demi nama Yesus, engkau berdoa demi nama Yesus, dan engkau percaya di balik minyak urapan yang kudus. Dari gereja martir, gembala martir. Saya suka sekali bahasa ini. Saya punya teman-teman teologi yang banyak tanya sama saya, apa sih maksud dari gereja kamu bilang gereja martir, gembala martir? Kenapa selalu ada di kalimat setiap pendeta Tiberias berdoa? Karena gereja saudara dan saya yang kepada saudara beribadah, gereja Tiberias Indonesia. Gembala saudara dan saya Tuhan beri predikat martir. Martir artinya apa? Korban. Katakan amin. Gembala martir, gereja yang kudus. Martir artinya korban, artinya apa? Gembala saudara dan saya gak pernah korbanin jemaat untuk bangun gereja. Bersukacitalah engkau di Tiberias. Pendetanya gak pernah khotbah kode-kode persembahan. Pendetanya gak pernah khotbah kode-kode mau pembangunan gedung. Pendetanya mau bangun gereja di Bekasi. Saudara, terima kasih atas doa saudara. Tadi kami sama teman-teman sudah bertemu dengan beberapa aparatur. Satu tahap sudah selesai, kita akan masuk tahap berikutnya saudara. Gereja mau dibangun dengan indah. Gereja ini dibangun dengan indah. Puluhan miliar. Adakah malam pengumpulan dana pembangunan Gading Nias? Ada? Enggak ada. Pak Paryaji kalau telepon saya selalu bilang, Gideon, kita Tiberias pantang ngomong persembahan. Kita Tiberias pantang bicara soal uang. Karena kita punya iman. Tiberias Tuhan yang pilih. Tuhan juga yang menyediakan. Kau juga punya iman. Jangan minta-minta. Kecuali kau anak, minta papamu boleh. Jangan, Tuhan berkata tidak boleh minta-minta. Lo terlalu serius namanya. Saya kaget kok anak saya gini udah gede. Kok kamu gak pernah minta? Kan papa yang ngajar, tidak boleh minta-minta. Jangan minta-minta jabatan sama orang. Minta sama Tuhan. Jangan minta-minta promosi sama orang. Minta sama, apalagi sama perempuan. Nih perempuan, jangan minta-minta untuk dicintai sama laki-laki. Bilang sama dia, take it or leave it. Kalau kamu tinggalin aku, bukan aku yang rugi, kamu. Kenapa? Aku lihat dalam iman, kamu sama aku, kamu naik. Kamu gak sama aku, celaka 12 kamu. Saya yakin dia langsung, will you marry me? Minyak urapan adalah gambaran Allah memproses umatnya. Alkitab katakan minyak urapan adalah gambaran Allah membentuk Yesus di Taman Getsemani yang artinya tempat pemerasan minyak. Yesus diperas 3 kali. Minyak urapan dalam perjanjian lama sudah bisa lihat ke saya. Minyak urapan digiling menjadi 3 kali. Perasan yang pertama, minyak urapan diperas, dipakai untuk menerangi bait Allah. Jadi minyak urapan yang paling pertama yang disebut dengan istilah extra virgin itu, perasan yang pertama ditaruh untuk menyalakan yang namanya penerangan di bait Allah. Perasan yang kedua dikatakan saudara dalam minyak urapan, perasan yang kedua, yang pertama untuk menerangi atau biasa dipakai dalam rumah ibadah Yahudi untuk minyak lampu penerangan. Minyaknya yang kedua yang keluar dari penggilingan dipakai untuk membuat obat kesembuhan. Minyak urapan yang ketiga dipakai untuk sabun pembersihan. Yang pertama untuk dipakai menerangi bait Allah. Ketika minyak zaitun digiling, yang pertama extra virgin
Diambil minyaknya itu yang paling terbaik untuk mencari penerangan di bait Allah. Minyak zaitun yang kedua dipres untuk apa saudara? Kesembuhan. Orang yang sakit dikasih itu. Dipercaya berkasihan. Minyak zaitun yang ketiga digiling untuk pembersihan. Dalam konsep dunia, dalam konsep Alkitab, Yesus mengalami 3 kali diproses, digiling. Yang pertama di Taman Getsemani. Dia mengalami yang namanya ditangkap. Apa jawab Yesus? Lihat, kuasa kegelapan telah datang dalam Lukas 22. Aku akan memberi terang. Karena Yesus akan mati, akan menerangi kegelapan dunia. Yang kedua, ketika Yesus dicambuk di dalam tempat-tempat dia di penjara. Menjadi lambangan apa? Oleh bilurnya. Kita menjadi sembuh. Tadi minyak zaitun yang pertama digiling untuk menjadi terang di bait Allah. Yang kedua untuk kesembuhan. Saya bilang Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yang pertama apa Alkitab katakan dalam Injil Lukas 22. Untuk menerang. Kuasa kegelapan telah datang, aku datang untuk membawa terang. Yang kedua Yesus di penjara, dia disiksa. Bilur-bilurnya menjadi banyak untuk menjadi kesembuhan. Yang ketiga di atas kayu salib. Yesus digiling atau diproses oleh Tuhan yang ketiga. Oleh Allah. Sebagai lambang apa? Membasuh, membersihkan. Agar hari ini engkau. Makanya Papa Rayaji kenapa beliau suka bilang. Ada seorang perempuan. Yesus datang. Perempuan itu mencurahkan minyak yang mahal harganya. Gaji 1 tahun. Ini jarang ditemui di hari ini. Gaji 1 tahun dituangkan di kaki Yesus. Alkitab katakan rambut dari perempuan ini dipakai untuk membersihkan kaki Yesus. Apa jawab Yesus? Dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Aku berkata kepadamu, di mana saja, sama-sama bilang sama saya, di mana saja Injil diberitakan, perbuatan ini akan disebut untuk mengingat dia. Makanya kenapa pelayanan gereja Tiberias Indonesia kuat. Satu ayat terakhir, ayat yang saya diberkati dalam Yesaya 10 kalau saya nggak salah. Kita lihat kebenarannya. Yesaya 10 ayatnya yang ke-27 versi bahasa Indonesia. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan apa? Akan lenyap. Sama-sama bilang sama saya, beban dalam bahuku akan terbuang. Sama-sama bilang sama saya, kuk akan lenyap. Saudara, kalau hilang atau kurang itu biasa. Tapi lenyap artinya nggak ada lagi. Lenyap karena apa? Kita lihat dalam terjemahan King James Version. Dikatakan demikian saudara, ayat terakhirnya. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Jadi ketika saudara dan saya diurapi, apapun yang mengalami beban saudara, Tuhan akan angkat, ganti sukacita. Saya dapat kesaksian jemaat, banyak sekali. Ada seorang, bukan jemaat Tiberias, jemaat di Toraja. Dia nonton gereja Tiberias. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. God is my witness. Setiap kata kalimatnya enggak saya kurang-kurangin, enggak saya lebih-lebihin. Dia telepon saya karena lihat nomor telepon saya, dia bilang, "Pak, saya banyak nyembuhin orang sakit, saya banyak ngusir setan, saya banyak menobatkan orang." Toraja kan terkenal dengan kuasa gelap. Ya kan, bahkan mayat saja bisa jalan. Kayak vampir, film-film Cina vampir gitu. Ya kan? Saya kira ini jemaat Tiberias loh. Saya kira tadinya pas ngomong. Saya bilang, oh iya puji Tuhan. Biasa ibadah di mana? Disebut sebuah gereja. Lalu saya bilang, mohon maaf, kamu bukan jemaat Tiberias. Bukan Pak Pendeta. Tapi saya mengimani apa yang Pendeta Pariyaji lakukan. Apa yang Tiberias lakukan. Saya sudah buktikan. Orang yang kerasukan, saya urapi, lepas kerasukan. Orang yang sakit, kanker, tumor, saya urapi, ngalami kesembuhan. Saya buktikan Pak sendiri. Makanya saya bilang sama orang-orang, lihat minyak urapan penuh kuasa.
Saya dengar itu saya ngerasa sedikit tertampar dalam hati saya. Kenapa orang luar bisa percaya dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Gembala Sidang Saudara saya Pendeta Pari Haji? Kenapa saudara dan saya jemaat Tiberias, engkau masih ragu? Hari jadilah percaya, jadilah kuat, jadilah beriman. Di akhir zaman Tuhan beri sarana. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Engkau orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Engkau orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati kebenaran firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Satu lagu yang diciptakan oleh our youth leader Bonerges Kak Argo Pariaji, Minyak Kudus. Kita akan sama-sama nyanyikan pada malam ini. Kita akan sama-sama mempercayai pengurapan turun pada malam ini. Saya sengaja pilih ibadah tengah minggu untuk mengakhiri serial khotbah ini, agar kita punya waktu untuk berdoa. Saya nggak tahu apa yang akan menjadi pemenang di election USA. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Perancis nanti. Saya nggak tahu apakah efek dari anti ini akan bawa ke Indonesia. Saya nggak tahu nanti ada apa di Desember dan sebagainya. Akan ada banyak badai dan sebagainya, saya nggak tahu. Yang perlu saya tahu, saya cukup tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang perlu saya lakukan adalah saya tinggal dalam pengurapan Tuhan. Yang lain saya nggak mau pusing. Karena hanya orang yang tinggal di sama dengan Tuhan, orang yang hidup melekat. Mengapa minyak anggur tidak dirusakkan? Karena anggur gambaran pengorbanan Yesus di kayu salib. Mengapa minyak tidak dirusakkan? Karena minyak gambaran pengurapan. Roh Kudus ada dalam kita. Orang yang melekat sama Tuhan, orang yang hidup dalam pengurapan, gak mungkin dapat dirusakkan. Kemarin ada seorang jemaat telepon saya, lepasin orang yang mengalami kuasa gelap. Berminggu-minggu gak bisa tidur karena kuasa gelapnya kejar dia. Kuasa gelapnya ganggu dia. Tiap malam dia diganggu, anaknya diganggu. Saya cuma bilang ambil minyak urapan. Saya gak punya minyak urapan, Pak, ikutin doa saya. Saya doain dengan minyak urapan, diurapi rumahnya. God is my witness. Tuhan saksi omongan saya. Diurapi dengan minyak urapan. Pak, tidur nyenyak. Ada seorang pengerja di Balai Sarbini, bukan pengerja gereja, petugas Balai Sarbini. Pergi ke rumah saudaranya di Bandung. Saudara mamanya punya patung-patung dan sebagainya. Dilepaskan tanpa berdoa, tanpa mengerti apa maksud dari pelepasan. Malamnya istrinya teriak-teriak, bahkan mau lompat dari rumahnya. Karena stres, sakit, ketakutan. Telepon, teman saya Pendeta Jeffrey saksi. Kami doa, pimpin perjamuan. Kami doa urapi minyak. Sampai hari ini dia bilang, Pak, kalau di gereja kan cuma dapat 1 pot, Pak. Boleh dikirim gak ke rumah saya, Pak? Ini alamatnya. Terus mana ongkos ojeknya, saya bilang. Alamat doang lu kirim. Saya kirim perjamuan, kirim minyak urapan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sama-sama mungkin datang dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, pegang tangannya. Mungkin datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kau beri dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu.
Sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama Tiberias. Kau beri dirimu. Angkat tanganmu Tiberias, hancur bagi. Sama-sama dengan bangga nyatakan kasih-Mu padaku. Dengan iman kami nyatakan Kau pulihkan setiap kami malam ini Tuhan. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Mari sama-sama Tiberias katakan, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran. Mari bersama-sama dengan iman percaya-Mu, minyak kudus-Mu Tuhan mengurapiku, biarkan penuhi kami, pengurapan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambar. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sama-sama sambil angkat tanganmu katakan, urapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Mari sama-sama minyak kudus-Mu mengurapiku, mengurapiku, penuhiku dengan tubuh darah-Mu ku dijadikan baru serupa gambaran. Mari biar setiap jemaat Tuhan Tiberias dimanapun kau berada, angkat tanganmu, minyak kudus-Mu dengan tubuh darah-Mu sempurnakanku Tuhan. Angkat tanganmu dengan bangga, bilang sama Tuhan, serupa gambar. Sama-sama angkat tanganmu dimanapun kau berada. Minyak kudus-Mu mengurapiku malam ini Tuhan. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru. Sekali lagi hanya jemaat Tuhan, sama-sama pegang kepalamu, bilang sama Tuhan malam ini, minyak kudus, minyak
Sekali lagi, lebih keras, biar dunia dengar iman kita. Minyak kudus-Mu mengurapiku Tuhan. Serupa gambaran. Tetap taruh kepala tanganmu di kepala biar musik dengan lembut. Naikkan doamu. Engkau orang-orang yang diminyaki. Engkau orang-orang yang diurapi. Di dalam dirimu ada kekuatan yang tak terbatas. Di dalam dirimu ada benih keberhasilan. Ada benih kesuksesan, ada benih keberhasilan. Tanganmu yang biasa terima pengurapan itu. Tanganmu diciptakan untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat. Hari ini jangan mau dibohongi oleh keadaan. Hari ini jangan mau dibohongi oleh bahkan kenyataan. Hari ini pegang kepalamu bilang sama Tuhan, aku orang yang diminyaki. Aku orang yang diurapi. Pengurapan dari yang maha kudus. Minyak yang kudus itu mengalir dalam setiap kami. Kami orang-orang yang ditakdirkan, diciptakan untuk berkemenangan di dalam Yesus. Minyak kudus-Mu, tanda Engkau berkenan kepada kami. Minyak kudus-Mu, tanda Engkau mengasihi kami. Minyak kudus-Mu, tanda Engkau mendengar doa-doa kami. Sejenak naikkan setiap doamu. Saudara dan saya jemaat Tiberias. Tuhan kasih pewahyuan yang indah di akhir zaman melalui pelayanan Gembala Sidang. Bukan tanpa sebab Pak Paryaji bertalu-talu terus puluhan tahun dia berteriak mengenai pengurapan. Mengenai minyak kudus. Mengenai dengan perjamuan kudus. Bukan tanpa sebab. Karena Tuhan mau saudara ngerti gitu. Di akhir zaman ini orang yang hidup dalam pengurapan. Orang yang terus naik sekalipun dalam tekanan. Orang yang hidup di dalam pengurapan sekalipun ditekan, sekalipun difitnah, sekalipun disingkirkan. Pengurapan dari Tuhan akan membuat dia melejit naik dari apapun itu.